saya Nurul Afni, NIM 2004223 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan materi pertemuan 10, yaitu tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, wilayah dan daerah, serta kebijakan otonomi daerah. Sasaran pokok SPPN. Yang pertama yaitu meningkatkan koordinasi antara pelaku pembangunan sehingga hasil yang diharapkan menjadi lebih optimal. Yang kedua, meningkatkan keterpaduan dan sinergitas perencanaan antara pusat dan daerah serta antar daerah yang terkait. Yang ketiga, meningkatkan keterpaduan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Yang keempat yaitu mengoptimalkan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam penyusunan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan. Yang kelima, menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, dan adil. Konsep pembangunan, wilayah, dan daerah. Pembangunan wilayah merupakan upaya untuk mendorong perkembangan sosial, ekonomi agar tumbuh secara baik, serta menjaga keberlangsungan kehidupan melalui pelestarian dan keseimbangan lingkungan, baik terhadap kawasan tersebut maupun antar kawasan. Pembangunan daerah secara umum disebut sebagai pembangunan ekonomi daerah dalam konteks ekonomi makro. Misalnya, pembangunan ekonomi daerah, provinsi, dan kabupaten. Dalam konteks operasional pembangunan, dimensi wilayah yang terkait dengan kegiatan pembangunan yang dilakukan pada sektor-sektor tertentu adalah sektor pembangunan. Konsep wilayah dapat diklarifikasikan menjadi wilayah homogen, wilayah fungsional, dan wilayah perencanaan. Selanjutnya yaitu kebijakan desentralisasi. Kebijakan desentralisasi terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, desentralisasi pembangunan, dan yang kedua, desentralisasi fiskal. Untuk yang pertama yaitu desentralisasi pembangunan, di mana Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1947 dalam Undang-Undang baru ini. Otonomi daerah diusahakan untuk terwujud melalui pemberian wewenang yang lebih besar kepada kabupaten dan kota. Sedangkan pemerintah pusat hanya dibatasi 5 sektor, yaitu sektor pertahanan dan keamanan, politik luar negeri, fiskal dan moneter, peradilan, dan agama. Sedangkan provinsi diberikan otonomi terbatas dalam pengelolaan pembangunan yang bersifat lintas kabupaten dan kota yang meliputi sektor perkebunan, perhubungan, pekerjaan umum, dan kehutanan. Selanjutnya yaitu desentralisasi fiskal, di mana Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah guna mendukung pelaksana otonomi daerah. Pemerintah memberikan alokasi keuangan untuk daerah yang dinamakan dana perimbangan. Dana perimbangan ini terdiri dari yang pertama bagian untuk daerah dari hasil pemasukan dari pengelolaan sumber daya alam. Yang pertama dana alokasi umum, yang ketiga dana alokasi khusus. Di samping itu pemerintah daerah dibolehkan pula melakukan pinjaman luar negeri sepanjang memenuhi ketentuan yang ditetapkan pemerintah pusat. Selanjutnya konsep otonomi. Pengertian otonomi menyangkut dengan dua hal pokok, yaitu yang pertama kewenangan untuk membuat hukum sendiri atau own laws, dan kebebasan untuk mengatur pemerintah sendiri atau self-government. Berdasarkan pengertian tersebut, maka otonomi daerah pada hakikatnya adalah hak atau wewenang untuk mengurus rumah tangga sendiri. Bagi satu daerah otonom, hak atau wewenang tersebut meliputi pengaturan pemerintah dan pengelolaan pembangunan yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Selanjutnya yaitu implikasi otonomi daerah terhadap perencanaan pembangunan daerah. Setelah sistem perencanaan pembangunan
nasional sesuai nomor Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 efektif dilaksanakan sejak tahun 2005, mulai dirasakan adanya berbagai komplikasi dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah yang disebabkan oleh pelaksanaan demokratisasi dan otonomi daerah. Penerapan proses demokratisasi menyebabkan penyusunan rencana pembangunan harus dilakukan dengan lebih memperhatikan keinginan dan aspirasi masyarakat yang sering berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Sedangkan penerapan otonomi daerah memberikan kewenangannya lebih besar daripada pemerintah daerah untuk menentukan arah dan kebijakan pembangunan untuk daerah yang masing-masing. Sekian presentasi pertemuan 10 dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.